Bangkitnya Dataran Hitam bab 1211 saatnya menerima konsekuensi. Ketika suara wanita itu menyebar ke area sekitar, semua orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi, entah mereka anggota gereja atau pengawal kerajaan, terkejut. Rupanya, sesuatu yang buruk telah terjadi, dan gereja spiritual berbalik melawan keluarga Vogel, sesuatu yang sangat mengejutkan setiap orang di sekitar istana kerajaan. Dengan ini, para anggota gereja perlahan-lahan mengencangkan tangan mereka saat mereka bersiap untuk mematuhi perintah pemimpin mereka, bahkan jika mereka masih tidak memahami apa yang memotivasi hal ini. Para pengawal kerajaan juga mulai bergerak, takut akan nyawa mereka sendiri, mengingat besarnya musuh ini. Pos terdepan gereja lokal tidak memiliki banyak ahli yang dapat membahayakan seluruh organisasi ini, namun terdapat orang-orang yang cukup kuat untuk menyebabkan kekacauan bagi keluarga Vogel. Jadi, dengan cepat mereka yang tidak tahu apa-apa mulai mengambil posisi berperang. Di sisi lain, pengikut keluarga Vogel di dekat istana kerajaan ternganga, tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, mereka harus mendukung keluarga kerajaan, tetapi mengingat gereja adalah musuh saat ini, mereka tidak ingin terlibat. Apa yang akan terjadi jika mereka mengalahkan atau bahkan membunuh anggota gereja? Pastinya semacam balas dendam akan terjadi. Oleh karena itu, untuk melindungi diri mereka sendiri, banyak yang bahkan tidak menunggu untuk melihat bagaimana situasi akan berkembang dan sudah berangkat dari sana menuju markas mereka. Saatnya aku mengasingkan diri. Seorang suci spiritual tua terbang ke selatan tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, warga di sekitar alun-alun ibu kota sudah berhamburan meninggalkan kawasan tersebut karena takut dengan apa yang akan terjadi. Dari nada suara yang bergema di sekitar tadi, konflik ahli bisa saja terjadi di tengah kota ini. Maka setiap orang yang mendengarnya tidak membuang waktu dan segera mulai melarikan diri, sedikit demi sedikit menimbulkan kekacauan di bagian kota tersebut. Lari-lari, ada masalah di istana kerajaan? Gereja spiritual bertindak melawan keluarga kerajaan? Teriakan terdengar dari sekitar area ketika beberapa warga yang khawatir mencoba memperingatkan mereka yang berada jauh dari istana. Saat cuaca di area itu menyesuaikan dengan badai yang akan terjadi, Raja Vogel, istrinya, dan beberapa orang suci spiritual muncul beberapa ratus meter dari kelompok Minos. Apa maksudnya ini, Clarissa? Dia bertanya kepada pemimpin gereja di negara bagian ini dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Ratu juga memandangi wanita berambut putih itu sambil mengepalkan tangannya erat-erat, sambil merasa marah karena wanita yang dia anggap sebagai temannya itu bertindak melawan mereka. Clarissa, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata itu? Aku tidak tahu khayalan macam apa yang ada dalam pikiranmu. Tapi persahabatan kita selama berabad-abad bahkan tidak memberi kita manfaat dari keraguan itu. Kamu bisa saja datang kepada kami secara pribadi sebelum kamu mengatakan hal-hal seperti itu dan membuat kami terlihat seperti penjahat. Kata istri raja, jelas dengan banyak perasaan negatif terhadap orang itu. Clarissa memandang mereka dan merasa sedikit aneh, mengetahui bahwa mereka memang pantas mendapatkan manfaat dari keraguan itu. Namun sulit baginya untuk mengabaikan bahwa keluarga dari orang-orang tersebut telah menikam gereja padahal, selama ratusan ribu tahun, organisasi semacam itu memiliki hubungan baik dengan mereka. Pada saat yang sama, Minos memiliki senjata ampuh di tangannya dan bertekad untuk bertindak melawan orang-orang ini. Jadi bagaimana dia bisa memberi mereka manfaat dari keraguan itu? Dalam skenario lain, dia bahkan bisa saja datang ke sana untuk membicarakan sesuatu yang lebih radikal. Tapi Minos memiliki Gloria di sisinya, dan mereka akan bisa mencela keluarga ini dengan atau tanpa bantuannya. Karena dia tidak ingin dirugikan oleh kejahatan House Vogel, dia memutuskan untuk mengesampingkan persahabatannya dengan orang-orang ini dan bertindak melawan mereka. Dan memikirkan bagaimana mereka melarikan diri secara diam-diam ketika dia dan kelompoknya tiba di sana. Clarissa mau tidak mau menjawab, kesal. Saat aku datang ke sini, aku hanya punya kecurigaan, Alice. Tapi mengingat kegugupanmu dan orang-orang yang melarikan diri, sepertinya semua yang dikatakan Pike muda itu benar. Kamu berani tidak menghormati gereja dan bahkan berkomplot melawan salah satu dari kita. Kejahatan itu tidak bisa dimaafkan. Masyarakat sekitar yang masih belum tahu apa-apa akhirnya menyadari permasalahan tersebut, banyak di antara mereka yang mulai memandang sosok pemimpinnya dengan tatapan bertanya-tanya. Mereka ingin tahu mengapa orang-orang ini melakukan hal bodoh seperti itu. Raja Vogel memandang Minos dan merasa tidak enak karena serangga level 61 telah menempatkannya dalam situasi ini. Berat, ada apa denganmu? Kenapa kamu mencoba menghancurkan keluargaku? Dendam apa yang kita punya? Minos berkata dengan tenang. Bagaimana kalau salah satu orang suci spiritualmu mencoba membunuh aku dan istriku? Orang itu bahkan mengorbankan dirinya sendiri, sehingga membahayakan istriku yang sedang hamil. Apakah alasan itu cukup bagimu? Raja Vogel menutup mulutnya setelah mendengar perkataan Minos, mengetahui bahwa ini sudah cukup, terlebih lagi. Mengingat mereka adalah bagian dari kekuatan yang levelnya lebih tinggi dari orang bertopeng itu. Organisasi-organisasi besar tidak perlu memaksakan rasa hormat dengan menghilangkan keluarga.
Namun mereka terkadang melakukan hal serupa. Alasannya, sederhana saja, sehingga mereka tidak perlu mengulanginya lagi. Beberapa orang tidak mau mengikuti aturan dan akan menimbulkan masalah. Tetapi seorang penjahat hanya melakukan suatu kejahatan jika ia tidak mempunyai pilihan lain selain melakukannya atau yakin bahwa mereka dapat menghilangkan akibat negatifnya. Jadi, untuk mengurangi sebanyak mungkin jumlah pelanggar, negara-negara besar akan memberikan hukuman yang setimpal agar tidak harus berulang kali menghadapi masalah yang sama. Oleh karena itu, meskipun tindakan satu orang atau beberapa orang tampaknya tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman mati pada seluruh organisasi. Hal inilah yang dianggap perlu oleh para penguasa di dunia ini agar ketenangan pikiran mereka tetap ada. Minos berpikir begitu, begitu pula Raja Vogel. Oleh karena itu, pria ini tidak dapat mengucapkan kata-kata munafik untuk mencoba menunjukkan bahwa pemuda ini tidak dapat melihat hal-hal seperti ini ketika dia sudah berurusan dengan orang lain seperti ini. Ratu lalu berkata, "Semua ini bukan salah kami. Kami bahkan baru mengetahui masalahmu beberapa menit yang lalu. Jadi bagaimana kami harus menghadapinya sekarang?" Jawab Minos, "Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dengan anak-anak saya akan mengajari mereka untuk tidak menjadi idiot dengan bertindak melawan orang yang tidak bersalah sambil tidak menghormati kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka sendiri. Kau tahu, dunia memiliki keseimbangan. Abe Vogel tidak menghormati hal seperti itu dengan mengirimkan orang suci spiritual ke dataran hitam yang malang tanpa alasan yang jelas." Dia lalu berkata dengan nada provokatif, "Kasihan keluarga Vogel, betapa tidak adilnya mereka harus membayar kejahatan ahli warisnya. Tapi keluarga Stuart, haha, seharusnya menghilang begitu saja. Mereka adalah iblis yang sangat berbahaya, bukan? Jika mereka mati tanpa alasan, akankah ada orang yang berteriak atas ketidakadilan dunia? Ya, baiklah. Keluargamu hampir memusnahkan keluargamu tanpa alasan karena melanggar hukum gereja spiritual. Jadi, sekarang jangan mengeluh tentang omong kosong ini dan terima konsekuensinya." Dia berkata dengan nada kesal, membuat semua orang memandangnya dalam diam karena kebenaran dalam pidatonya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1212 pertempuran. Setelah mendengar kata-kata Minos, orang-orang di sana merasakan bobot kata-katanya, merasa tidak terlalu buruk karena membahayakan nasib seluruh keluarga karena kejahatan beberapa orang. Keluarga Vogel berkali-kali lebih kuat daripada keluarga Stuart dan, sejauh yang diketahui siapapun di sana, tidak pernah berinteraksi dengan keluarga kerajaan Dataran Hitam. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang jelas untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Dan memikirkan tentang bagaimana para orang suci spiritual dikirim untuk mengancam suatu tempat di mana mayoritas hanyalah raja spiritual. Banyak dari kelompok gereja bahkan merasa bahwa tindakan saat ini sama sekali tidak adil. Keadilan belum tentu ditegakkan karena tidak ada hal seperti itu. Namun situasi keluarga Vogel saat ini bukannya tidak pantas. Adapun para pengawal kerajaan di sana, mau tidak mau mereka menyesali secara internal bahwa mereka menghadapi semua masalah ini hanya karena sesuatu yang kecil seperti Dataran Hitam. Ratu memahami kata-kata Minos dan tidak bisa lagi mengatakan apapun terhadap orang ini, merasa marah padanya, tetapi juga pada tikus yang melarikan diri setelah menyebabkan semua kekacauan ini. "Sialan Abe, jika kita bertahan hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi anakku, dan jika aku menemukanmu." Dia mengepalkan tangannya, penuh kebencian di hatinya. Raja Vogel menyadari bahwa kelompok gereja berada di pihak Minos, bahkan orang-orang tua yang sangat akrab dengannya dan menerima sumber daya dari keluarganya. Jadi dia melangkah maju dan bertanya, "Baiklah, saya melihat Anda bertekad untuk mengikuti jalan yang tidak bisa kembali ini." Dia dan istrinya tidak menolak apapun karena tidak ada gunanya melakukannya saat ini. Mereka jelas sedang melarikan diri, sementara itu cukup bagi Minos untuk mengidentifikasi orang-orang yang menyerang kelompoknya untuk membenarkan tindakan paksa yang dilakukan gereja. Oleh karena itu, pada titik ini, mencoba berpura-pura tidak bersalah sudah tidak ada gunanya, dan Raja hanya bisa khawatir untuk mengulur waktu. Jadi, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Apakah Anda akan mengeksekusi kami di sini dan saat ini tanpa penghakiman apapun? Apakah Anda merebut kekuasaan di negara bagian saya? Dia bertanya, berbicara cukup keras sehingga orang-orang di jalanan dapat mendengarnya. "Jika kamu ingin menggulingkanku, setidaknya aku akan menanam benih keraguan di hati wargaku." Dia kemudian menjawab, "Tentu saja, kami tidak akan mengeksekusimu sekarang. Menyerahlah, dan kami akan menahanmu sampai orang yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengadili kejahatanmu melakukan tugasnya." Apakah kamu tidak ingin kami menyerahkan kepala kami kepadamu di piring perak juga? Ratu bertanya, merasa wanita itu sudah gila jika mengira mereka akan menyerah pada kematiannya. Siapa yang akan memilih hal seperti itu? Bahkan jika musuhnya adalah dewa, akan lebih baik mati dalam pertempuran atau mencoba melarikan diri daripada menunggu tindakan dari makhluk yang lebih unggul. Karena itu, dia dan suaminya mengambil senjata dan mengarahkannya ke arah orang-orang itu.
Jika kamu ingin menjatuhkan kami, Clarissa, kamu harus melakukannya dengan cara yang sulit. Raja Vogel berteriak dengan tekad. Kami tidak akan pernah menyerah atau menerima kejatuhan kami karena sesuatu yang sekecil ini. Teman-teman, bersamaku, berjuanglah untuk hidupmu, berjuanglah untuk keluargamu, karena gereja tidak akan membiarkan anak-anak di rumah kita sekalipun. Dia berteriak penuh tekad saat dia mulai melayang di udara, siap menyerang kelompok musuh. Clarisse dan para suci spiritual gereja di negara bagian ini menjadi lebih serius ketika mereka melihat dan mendengar Raja Vogel juga bersiap untuk memulai pertarungan di tempat ini. Tujuan mereka bukanlah pemusnahan, tapi tetap saja mengingat kekuatan musuh. Mereka harus bertarung dengan serius jika ingin mempertahankan orang-orang ini untuk membayar pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi mereka. Bersiaplah, teriaknya, menyebabkan suaranya mencapai para kaisar spiritual di pinggiran istana juga. Jangan ragu saat berperang melawan orang-orang ini. Mereka bukanlah teman melainkan lawan yang telah menikam kita di saat yang tidak kita duga. Dengan begitu, kedua kubu di tempat ini saling berpandangan untuk terakhir kalinya hingga mereka mulai bergerak melawan satu sama lain, siap memperjuangkan tujuan mereka. Sementara itu, Minos tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini dan mulai terbang ke atas, berniat meninggalkan area tersebut melalui langit. Beberapa orang memperhatikan hal ini dan mencoba mengambil tindakan melawan dia karena dia bukan hanya bagian dari kelompok gereja namun juga bertanggung jawab atas situasi ini. Ah, matilah, dasar setan terkutuk. Lusinan pengawal kerajaan mulai menyerang Minos. Namun saat mereka melakukannya, tidak hanya kelompok Saint spiritual gereja yang berteriak, namun juga para petinggi keluarga Vogel. Tidak, hentikan para idiot itu, biarkan dia pergi, Raja Vogel berteriak dan mengejutkan sebagian besar anggota kelompoknya. Kami akan menangani orang itu di lain hari. Semua individu tingkat tinggi di tempat itu tahu betapa berbahayanya bola cermin di salah satu tangan Minos. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang ingin menguji kekuatan benda itu dengan membahayakan nyawa pemuda itu atau bahkan berusaha menahannya di tempatnya. Sebaliknya, masing-masing dari mereka menghela nafas lega saat melihat Minos berniat melarikan diri dengan senjata pemusnah massal itu. Minos adalah orang yang paling mereka benci. Tapi pria ini bisa membahayakan nyawa setiap orang di sana. Namun, di sisi lain, kelompok gereja adalah sesuatu yang dapat mereka hadapi dan memberikan waktu bagi keturunan mereka yang lebih lemah untuk melarikan diri. Dengan demikian, beberapa dari mereka segera mencegah serangan sekutu mereka yang lebih lemah untuk menahan Minos di medan perang, sehingga kaisar spiritual ini dapat melarikan diri. Mendesah. Orang-orang ini berakal sehat. Dia menghela nafas sambil menoleh ke belakang dan melihat pertempuran berkecamuk di pinggiran istana kerajaan. Beberapa avatar jiwa muncul di tempat itu, menyebabkan makhluk raksasa berwarna-warni mulai bertarung di langit seolah-olah mereka adalah dewa yang bertarung. Setiap gerakan teknik jiwa para ahli ini menghasilkan gerakan-gerakan besar energi spiritual dalam berbagai bentuk di sana. Hal ini mengubah area tersebut menjadi pusat tekanan spiritual yang sebenarnya, di mana mereka yang berada di bawah level 60 akan pingsan jika mereka terlalu dekat. Dan dengan itu, suara ledakan dan efek visual yang luar biasa muncul di langit ibu kota Vogel dalam sekejap mata saat Minos terbang ke arah timur dengan tergesa-gesa. Ia tidak menyangka akan dikejar, namun hal itu juga bukan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, dia berhati-hati dalam melarikan diri saat menuju tempat dia meninggalkan Maida dan Kila. Keduanya tidak berada di kerajaan tata ruang melainkan sebuah taman untuk para binatang buas, sebuah tempat yang dibuat untuk makhluk-makhluk seperti kedua sahabat Minos itu. Karena semua orang disibukkan dengan konflik dengan proporsi yang luar biasa di kota itu. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan ketika Minos terbang keluar dari sana dengan rubah raksasa di punggungnya, di samping harimau betina hitam. Kakak, kita akan pergi kemana? Tanya Kila. Kita berangkat. Saatnya melanjutkan perjalanan kita ke Flaming Empire. Jawabnya sambil menarik bulu Kila dari matanya dengan satu tangan dan memegang bom lubang hitam dengan tangan lainnya. Bagaimana dengan Abi? Bagaimana dengan yang lain? Saat kita sampai di tempat yang aman, aku akan membawa mereka kembali dari kerajaan tata ruang. Dan urusan lokal kita, dia membalas. Segala sesuatu yang bisa dilakukan di sini telah dilakukan. Sekarang biarkan gereja menangani sisanya. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, kelompok mereka segera meninggalkan kota itu, melewatkan pertempuran besar yang akan segera mengejutkan seluruh benua. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1213 Berita dari Vogel. Beberapa hari setelah pelarian Minos dari ibu kota Vogel, dia dan istrinya sudah berada di kerajaan tetangga di sebelah timur negara bagian itu, Roser. Setelah kepergiannya, Minos tidak memiliki masalah dengan musuh potensial dan telah menemukan tempat yang aman untuk segera pergi dan kembali ke kerajaan tata ruang. Dengan itu, dia dan istrinya berdiskusi singkat tentang kejadian pasca pengorbanan dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju Flaming Empire. Secara berurutan, mereka melakukan perjalanan dengan lancar, terlibat dalam kekacauan kecil,
tapi tidak ada hubungannya dengan keluarga Vogel atau kekuatan tingkat tinggi. Kekuatan tersebut mempunyai masalah yang lebih signifikan ketika Minos meninggalkan kota itu, sehingga kelompok individu ini tidak harus menghadapi konsekuensi negatif dari tindakannya. Jadi dia dan istrinya tiba pagi ini di kota tempat mereka berada saat ini, di mana mereka akhirnya menerima kabar tentang kejadian mengejutkan di negara bagian tersebut. Ketika mereka berhenti di kedai kopi untuk sarapan setelah berhari-hari bepergian di hutan, mereka menemukan surat kabar lokal membicarakan topik paling populer saat itu. Untuknya Vogel, setelah kepergian Minos, gereja spiritual pasca pertempuran di negara bagian itu melawan keluarga Vogel telah mencapai proporsi yang jarang terlihat di luar masa perang. Pada saat itu, inti ibu kota telah hancur di tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ribuan orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah warga ibu kota yang tidak bersalah dan tidak mampu melarikan diri dari inti konflik pada waktunya. Di sisi lain, pertempuran yang telah berlangsung lebih dari 1 jam tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi pos gereja yang telah kehilangan separuh anak buahnya dalam konflik tersebut. Beberapa orang suci spiritual dan ribuan kaisar spiritual telah gugur untuk mencegah musuh melarikan diri, yang sebagian besar berhasil melarikan diri bersama musuh yang lebih lemah. Keluarga kerajaan biasanya lebih kuat daripada posisi gereja di negara bagian mereka, jadi kemungkinan besar itulah akibat dari konflik tersebut. Bagaimanapun, House Vogel telah menderita. Bahkan mengingat banyaknya anggota keluarga kerajaan yang lolos dari pengepungan gereja. Beberapa orang suci spiritual telah mati untuk memungkinkan yang lebih lemah serta raja dan ratu untuk melarikan diri, keduanya telah menderita kerusakan parah dalam pertempuran tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah target utama gereja karena mereka memimpin organisasi yang melakukan kejahatan tersebut. Jadi, selama konflik, mereka paling menderita akibat tindakan para ahli musuh. Karena hal ini, mereka berdua terluka parah. Harus melarikan diri dengan mengorbankan pengorbanan orang-orang mereka yang tewas dalam pertempuran atau ditangkap oleh orang-orang yang selamat dari gereja. Itulah akhir pertempuran, tapi hanya awal dari kejatuhan Vogel. Setelah konflik berakhir dan sisa-sisa gereja mundur, kekacauan menyebar ke seluruh kerajaan karena gelombang ketakutan yang dirasakan semua orang. Gereja telah menyatakan kejahatan keluarga Vogel dan fakta bahwa mereka akan tetap mengendalikan kerajaan untuk sementara waktu. Namun bahkan dalam situasi ini, ketidakstabilan dan ketakutan sudah menyebar karena berita tentang apa yang telah terjadi. Tidak mempunyai kekuasaan absolut untuk memerintah negara merupakan suatu hal yang mengerikan bukan hanya karena hal ini berarti bahwa mereka lebih lemah di hadapan musuh-musuh mereka tetapi karena dengan adanya kekosongan kekuasaan, keserakahan dari mereka yang haus akan kekuasaan akan membawa negara ini ke dalam kegilaan. Perang sipil. Semua hubungan kekuasaan sebelum kejahatan keluarga Vogel tidak lagi berlaku, dan aliansi baru akan muncul, yang bahkan dapat menyebabkan hilangnya pasokan di beberapa daerah. Pada saat yang sama, ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dengan negara ini telah menggerakkan sekutu eksternal, yang kini tidak ingin terlibat dengan sarang lebah ini. Dan dengan demikian, banyak orang di negara bagian ini sudah bisa membayangkan siklus negatif yang mereka mulai, sesuatu yang, ketika gereja mengakhiri masa jabatan sementaranya, akan meledak tak terkendali. Karena semua ini, semua orang pesimis. Beberapa sudah meninggalkan Vogel, sementara banyak organisasi telah menutup diri dari dunia luar, mempersiapkan gerakan mereka. Di tengah semua ini, berita mengenai masalah ini menyebar, tidak hanya menjangkau negara-negara sekutu dan netral tetapi juga musuh. Dengan demikian, kerajaan yang masih ada perlahan-lahan runtuh menuju kehancurannya, dan gereja, yang telah menempatkannya dalam situasi ini, menjadi satu-satunya pihak yang membantunya agar tidak jatuh dari tebing. Minos dan istrinya mempelajari semua ini dari majalah yang mereka miliki, membaca sambil selesai sarapan. Sekarang kita tidak perlu terlibat dalam topik itu lagi, komentar Gloria sambil menatap Minos. Tindakan perjuangan keluarga Vogel melawan umat gereja saja sudah cukup untuk mengirim kelompok dari markas besar untuk menangani mereka. Mereka telah menunjukkan diri bersalah dan melakukan kejahatan yang lebih buruk lagi dengan tindakan itu, komentar Ruth sambil menyesap minuman panas. Mendesah, aku hanya berharap orang-orang yang kita ajak bicara tidak terbunuh, kata Abi sambil melihat bagian surat kabar di tangannya yang menceritakan tentang hilangnya pos gereja. Dikatakan di sini bahwa untuk mencegah melarikan diri setiap keluarga itu, lebih dari separuh kaisar spiritual di pos itu tewas dalam pertempuran. Minos mengangguk setuju. Sayang sekali jika mereka semua mati. Semua usaha kita akan sia-sia. Abi lalu memandang Gloria dan bertanya, apa yang terjadi sekarang? Banyak pakar gereja di negara bagian itu tewas dalam kekacauan itu. Gloria membuat ekspresi mendalam dan menjelaskan kepada kelompoknya. Yah, pada titik ini, aku yakin bala bantuan yang dikirim oleh markas besar gereja sudah ada di negara bagian itu, begitu juga dengan kelompok Iron Hearts. Kemudian bala bantuan akan menggantikan mereka yang gugur dalam pertempuran dan membantu mengatur negara itu selama masa pemerintahan kabupaten ini.
Sementara itu, kelompok hati besi akan menyelidiki situasi, menginterogasi orang-orang yang gagal melarikan diri, dan mengejar musuh. Apakah mereka mampu menghabisi inti keluarga Vogel tepat pada waktunya? Maksudku, para suci spiritual bisa melarikan diri dengan cukup cepat. Ruth bertanya dengan ragu. Sulit untuk mengatakannya. Seperti yang Anda katakan, para ahli setingkat itu bisa bergerak cepat. Dan karena mereka punya waktu beberapa hari di depan para penyelidik, mereka mungkin sudah jauh dari Vogel. Gloria berkomentar dengan nada pesimis. Minos lalu berkata, jangan khawatir. Bahkan jika keluarga Vogel berhasil melarikan diri untuk sementara waktu, karena mereka telah menyakiti gereja spiritual. Mereka harus tinggal jauh dari kota manusia di daratan selama sisa hidup mereka. Jika mereka berani menunjukkan diri mereka di kota manapun, itu akan mengarahkan gereja kepada mereka dalam sekejap mata. Lagi pula, penyelidik gereja akan menemukan sebagian dari mereka, setidaknya. Dia merenungkan kemungkinan keluarga itu. Kecuali, tentu saja, mereka melarikan diri ke seberang laut. Kalau begitu, mereka mungkin bisa melarikan diri. Tetapi bagaimanapun juga, hal itu tidak menjadi perhatian kami dalam jangka pendek. Sekarang setelah mereka membunuh anggota gereja di depan umum dan bahkan meninggalkan saksi, mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar daripada yang perlu kami khawatirkan. Dia bangkit dari tempat duduknya, bersiap untuk pergi. Bagaimana kalau kita pergi? Ayo lanjutkan perjalanan kita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1214 reaksi. Sementara itu, di ibu kota Albano, Lulu baru saja mengetahui, bersama ibunya, Sang Ratu, berita mengerikan datang dari Vogel. Dan hal itu sungguh menakutkan bagi mereka. Bagaimanapun, aliansi melawan Flaming Empire bergantung pada masing-masing dari 4 negara yang terlibat. Pada saat yang sama, setiap negara bagian sangat bergantung pada keluarga kerajaannya, kekuatan terbesar di kerajaan tersebut. Jadi kejatuhan keluarga Vogel bagi mereka tidak jauh berbeda dengan kehilangan kaki di kursi. Peristiwa ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliansi mereka yang dapat menjatuhkan semua negara bagian dan keluarga kerajaan mereka dalam waktu singkat. Bisakah kursi ini menopang dirinya hanya dengan 3 kaki? Mungkin untuk sementara, selama gereja menjaga Vogel. Namun tidak ada seorang pun di pihak aliansi ini yang yakin bahwa mereka akan melewati tantangan luar biasa ini tanpa cedera. Mengingat ketakutan akan perang skala penuh melawan Flaming Empire, inti dari keluarga Barat terkejut. Semua orang sepertinya menginginkan perdamaian dan menghindari perang, tapi kemudian, boom. Orang bodoh bernama Abe Vogel telah menyodok sarang lebah dan lari sambil meninggalkan orang-orang tak berdosa untuk dianiaya. Oleh karena itu, beberapa orang di aula tahta kerajaan merasa tertekan dengan masa-masa sulit yang akan datang, yang lain merasa terdesak, dan yang lain merasa marah pada House Vogel. Brengsek, sialan orang gila. Putri mahkota kerajaan ini, putri tertua Iris West, Joan West, level 70, berteriak sambil menginjak lembaran kertas yang baru saja dia lempar ke tanah. Bagaimana mereka bisa begitu gila hingga melakukan hal seperti ini? Orang bodoh macam apa yang berani menentang gereja spiritual terkutuk itu? Abe Vogel, jawab Lulu dengan suara rendah, merasa tidak enak dengan semua ini, terlebih lagi mengingat segalanya mulai berkembang lebih baik dengan kesepakatan dengan Dataran Hitam. Dataran Hitam masih jauh dari memberikan perbedaan positif bagi Albano. Tapi tempat seperti itu memiliki hubungan yang baik dengan Flaming Empire. Jadi dengan membaiknya hubungan mereka dengan pemerintahan Minos, keluarga Barat memiliki prospek yang sangat baik di depan mereka. Sayangnya, Abe seolah ingin menggagalkan rencana keluarga yang dipimpin perempuan ini. Ratu kemudian berkomentar dengan suara rendah. Tidak heran ada begitu banyak rumor di dunia bawah negaraku tentang Dataran Hitam. Bajingan kecil itu mencoba membahayakan keluargaku dengan perselingkuhannya melawan Minos muda ini. Pemberitaan mengenai situasi gaduh yang dialami Vogel tak sekadar membicarakan konflik sebelumnya atau ketakutan masyarakat setempat. Tidak, ada juga informasi tentang mengapa gereja bertindak melawan keluarga kerajaan di negara bagian itu. Karena itu, setiap orang yang mengetahui berita terbaru dari Vogel menemukan bahwa keluarga seperti itu berada di belakang para orang suci spiritual yang telah mengganggu Dataran Hitam dalam beberapa tahun. Masalah para suci spiritual yang pergi ke Dataran Hitam untuk mencoba menghadapi Minos adalah berita lama. Bagaimanapun, baik gereja sedang menyelidiki masalah ini, dan Sekte Awan Abu-Abu telah bertindak beberapa kali. Jadi, tentu saja, orang-orang yang mengikuti berita kontinental dengan cermat mengetahui masalah di Dataran Hitam, dan Iris dengan mudah mengaitkan hal tersebut dengan rumor sebelumnya di negaranya. Rumor seperti itu telah menyebabkan ribuan penjahat dari Albano menuju Dataran Hitam dan bahkan organisasi bawahan mereka berani bertindak melawan hukum gereja spiritual. Jadi, setelah memahami siapa yang telah menciptakan masalah baginya dan mencoba membuat hidupnya sulit, ratu ini mau tidak mau merasa dikhianati oleh sekutu-sekutunya. Dia kemudian memberi perintah mengenai masalah ini. Berikan hadiah untuk kepala Abe Vogel untukku. Jika dia tertangkap, aku ingin secara pribadi memenggal kepala bajingan yang mencoba melibatkan kerajaanku dalam masalahnya.
Iya yang mulia. Di sisi lain, dia memandang Lulu. Hubungi dataran hitam. Aku ingin orang-orang itu mencoba menghubungi Sekte Awan Abu-Abu. Kita harus segera mulai membicarakan cara menghindari perang. Baiklah, Ibu. Keluarga West tidak hanya menyesali badai yang ditimbulkan oleh House Vogel untuk mereka. BlackRock dan Roser juga bereaksi negatif terhadap berita baru-baru ini, dengan banyak pakar tingkat tinggi berangkat ke Vogel untuk memantau situasi dengan cermat. Pada saat yang sama, masing-masing negara bagian ini, termasuk Albano, telah meningkatkan keamanan di perbatasannya, karena takut akan invasi mendadak oleh Flaming Empire. Vogel tidak akan diserang dalam jangka pendek karena gereja telah mengambil alih negara itu untuk sementara. Namun ketiga kerajaan aliansi lainnya tidak terlindungi, tanpa bantuan gereja atau kemitraan sekutunya dari negara tersebut yang kini berada dalam kekacauan. Oleh karena itu, wilayah perbatasan kekaisaran dengan negara-negara tersebut, yang biasanya sudah dilanda konflik, tiba-tiba mendapat banyak tambahan dan ketegangan meningkat secara signifikan. Namun hingga saat ini, tidak ada hal luar biasa yang terjadi, masing-masing pihak hanya berada dalam tekanan besar menghadapi masa-masa sulit yang dapat terjadi kapan saja. Yang diperlukan hanyalah satu tindakan dari pihak kekaisaran, dan kekacauan akan menyebar. Dan saat semua orang di aliansi sedang mempersiapkan hal seperti itu, Kaisar menerima berita seperti itu. Hahaha, bocah Oswald itu benar. Vogel terkutuk itu berani bertindak melawan gereja spiritual. Saya tidak mengira mereka akan mempermudah kita. Seolah-olah mereka bekerja untuk membantu kita menyatukan seluruh wilayah tengah benua. Mungkin orang AB itu ingin melihat kebangkitan kita. Beberapa jenderal berpangkat tinggi dari pengawal kekaisaran berkomentar, sementara suasana meriah di aula takhta, di mana lelaki berambut merah itu, sang kaisar, sedang duduk di singgasananya dengan sebuah koran di tangannya. Ini menarik, pria ini yang terlihat muda, namun memiliki mata yang ditandai dengan pengalaman ribuan tahun, memiliki kilauan di matanya saat membaca kata-kata di kertas di tangannya. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Apa keuntungan yang mereka peroleh dengan bertindak melawan dataran hitam dan bahkan berperang melawan gereja? Dia bertanya-tanya karena berita Vogel tidak membicarakan tindakan keluarga Vogel terhadap Minos yang memotivasi semua tindakan gereja itu. Yang diberitakan adalah fenomena aneh yang muncul di ibu kota Vogel beberapa jam sebelum konflik bersejarah tersebut. Ada juga informasi tentang subjek bertopeng, level 61, yang ikut serta dalam diskusi sebelum pertempuran dan menyindir berbagai tuduhan terhadap keluarga tersebut. Oleh karena itu, Kaisar tidak memiliki cara untuk mengetahui situasi sebenarnya yang membuat keluarga Vogel putus asa untuk berperang bahkan tanpa mencoba jalur diplomatik. Oleh karena itu, dia sangat penasaran, tidak senang dengan semua ini dibandingkan bawahannya yang membicarakan masalah tersebut. Bagaimanapun, ada sesuatu yang salah dalam semua ini. Dan gereja bahkan telah mengambil alih kekuasaan di negara itu, melakukan hal seperti itu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi, apakah lebih baik aku segera bertindak? Atau mungkin menunggu gereja mengembalikan negara bagian itu ke kekuasaan lokal? Pasti akan terjadi kekacauan setelah itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1215 seorang kardinal gereja spiritual. Kaisar tidak terburu-buru seperti beberapa jenderalnya di aula takhta, yang berkomentar seolah-olah kemenangan mereka ada di tangannya. Dia tahu bahwa bahkan dengan jatuhnya Vogel, tidak akan mudah untuk menghilangkan perlawanan terhadapnya di tiga negara bagian lainnya. Bagaimanapun, negara yang kini berada di bawah kendali gereja hanya mewakili sebagian kecil dari kekuatan musuh. Vogel hanya memiliki lebih dari 27% kekuatan aliansi yang menentang Flaming Empire, negara terkecil kedua dalam aliansi tersebut. Namun pertarungan 4 lawan 1 yang sebelumnya seimbang tidak akan berubah secara signifikan dengan menjadi pertarungan 3 lawan 1. Itu adalah hilangnya kekuatan secara signifikan yang akan membuat kemenangan bagi pihak Flaming Empire menjadi lebih mudah. Namun hal itu tidak identik dengan kemenangan mudah atau ketidakseimbangan yang luar biasa. Itulah perbedaan antara pertarungan di mana setiap orang yang terlibat bisa mati dalam konflik dan pertarungan di mana satu pihak akan menderita kerugian demi kemenangan yang dapat diterima. Harold Edward Stone mengetahui hal ini dan memahami bahwa meskipun pihak musuh tidak dapat lagi menggunakan kombinasi teknik pengorbanan keempat raja, pertempuran akan tetap sulit dilakukan. Pihak musuh mungkin tidak bisa lagi menggunakan 100% senjata yang dia takuti, tapi bukan berarti hal seperti itu akan sia-sia. Karena dia tidak yakin akan hal ini, pria ini harus berhati-hati. Dia kemudian berkata, membungkam semua orang di area itu. Kirim pasukan ke perbatasan kita dengan 3 kerajaan sekutu Vogel. Saya ingin pasukan kita siap jika saya menyerang negara bagian tersebut. Iya yang mulia, seseorang berkata, menantikan pertempuran penaklukan yang akan segera mereka lakukan. Namun kemudian salah satu jenderal berpangkat tinggi dari tentara kekaisaran bertanya kepada Kaisar. Yang mulia, bukankah kita akan segera menyerang? Saat ini, dengan adanya gereja di Vogel, tidak ada peluang bagi keluarga di negara bagian itu untuk terlibat dalam konflik. Ya benar sekali.
Harold mengetahui hal ini dan langsung menyetujui pendapatnya. Tetapi pertama-tama, saya ingin beberapa kelompok kami menguji musuh dan memeriksa situasi senjata pengorbanan di negara-negara tersebut. Kami tidak akan bertindak dengan penuh semangat untuk memulai perang yang sebenarnya sampai kami memiliki informasi mengenai hal itu. Dengan 100% kekuatannya, senjata itu akan membunuhku. Tapi hanya setengah dari kekuatan itu yang cukup untuk melukaiku, pikirnya, mempertimbangkan tindakan pencegahan yang perlu dia ambil. Sage spiritual level 80 seperti dia jauh lebih kuat daripada Sein spiritual tingkat tinggi, seperti halnya Raja Musuh. Namun jika dia terluka parah, Harold tahu bahwa spiritual Sein tingkat menengah pun bisa mengancamnya. Jadi dia tidak akan bertindak sampai dia memiliki setidaknya informasi minimal mengenai senjata musuh. Yang tentunya sudah ada di tangan raja-raja itu. Para orang suci spiritual di sana memahami maksud sang kaisar, mengetahui bahwa dia harus berhati-hati. Bahkan jika kerajaan-kerajaan itu melemah karena jatuhnya Vogel, Yang Mulia masih harus mengkhawatirkan kerajaan bunga. Seseorang di sana merenungkan masalah ini. Maka, tidak lama kemudian orang-orang di sana tidak lagi mempertanyakan kaisar dan melanjutkan perintahnya. Sementara itu, di Vogel, setelah berhari-hari sejak insiden bersejarah yang melibatkan keluarga kerajaan di negara bagian ini dan kantor gereja spiritual setempat, bala bantuan dari organisasi tersebut telah tiba untuk mengendalikan situasi di sini. Beberapa orang suci spiritual dari markas besar telah dikirim ke tempat ini. Sementara kaisar spiritual dari negara-negara tetangga telah dipindahkan untuk mengambil posisi mereka yang terbunuh dalam pertempuran. Namun tidak hanya itu, karena perubahan status kerajaan ini, seorang petapa spiritual telah tiba di tempat ini untuk memimpin Vogel selama masa pemerintahan gereja. Alasan untuk ini, sederhananya, untuk mengontrol kekuasaan lokal dan melindungi perbatasan Vogel sampai keluarga kerajaan baru dipilih dan pemerintahan berakhir. Oleh karena itu, gereja secara perlahan mulai bertindak untuk mengembalikan keadaan ini menjadi normal, dengan melakukan suksesi kekuasaan langsung dari kuil setempat. Di tempat ini, bala bantuan sedang mengerjakan berbagai hal, sementara sage spiritual berada di aula kuil utama bersama para pemimpin yang masih hidup di pos ini. Dari 3 orang terkuat di gereja di negara bagian ini, hanya 2, seorang pria dan seorang wanita, yang selamat. Dan tepatnya mereka berdua sedang berdiri di depan seseorang yang mengenakan jubah perak, duduk di kursi berlengan. Jadi begitulah yang terjadi. Dia berkomentar setelah selesai mendengarkan cerita kedua juniornya tentang kejadian hari itu. Dan di mana orang ini? Aku ingin melihat apa yang disebut sebagai bom waktu miliknya. Wanita berambut putih itu lalu berkata, Kardinal, setelah hari itu, kami tidak mendapat informasi lebih lanjut dari dia atau kelompoknya. Setelah dia meninggalkan medan perang, kami hanya tahu bahwa dia berangkat bersama monsternya, menuju ke timur. Oh, dan bagaimana dia ingin membenarkan tuduhannya terhadap keluarga Vogel? Dia bertanya. Rasa menarik bahwa orang seperti itu yang memulai seluruh masalah ini dan bahkan tidak terus-terusan membicarakan tuduhannya. Minos tidak perlu lagi mengecam organisasi semacam itu karena keluarga Vogel telah bertindak terlalu jauh dalam melawan gereja. Tapi tetap saja, pria ini ingin orang yang bertanggung jawab atas segalanya ada di sana untuk berbicara dengannya. Saya pikir dia mungkin akan melakukan itu di Flaming Empire. Istrinya adalah seorang uskup agung yang mengatakan datang dari tempat itu. Pria di sebelah wanita berambut putih berkomentar. Flaming Empire? Kamu bilang dia anggota luar kan? Siapa namanya tadi? Sosok itu bertanya sambil matanya menyipit. Dia bilang namanya Pike. Pike? Ya, nama samaran yang sangat umum di dalam gereja. Dia memejamkan mata sejenak, mencoba bertanya-tanya apakah Minos punya hubungan dengan orang-orang Iron Hearts. Hanya orang-orang dari ordo tersebut yang mengikuti tradisi nama palsu. Pike adalah salah satu yang paling umum di antara mereka. Yah, aku ingin kamu menghubungi pos Flaming Empire dan memberitahu orang ini untuk segera kembali ke sini. Aku akan menunggu untuk mengambil pernyataannya. Dia berkata sambil berdiri dari tempat duduknya, merasakan gejolak spiritual dari beberapa orang suci spiritual level 79 yang mendekati kota ini bersama dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Itu, keduanya dengan aneh saling memandang. Mungkin itu akan memakan waktu beberapa bulan, Kardinal. Dia hanya seorang kaisar spiritual, dan mungkin perlu beberapa saat baginya untuk sampai ke tempat itu. Wanita itu berkata dengan nada tidak yakin. Tidak masalah. Aku mungkin akan berada di sini selama 1 tahun, jadi ada cukup waktu baginya untuk datang ke sini. Atau mungkin aku harus menemuinya? Kelihatannya tidak pantas, tapi perjalanannya hanya beberapa menit saja. Dia berkata pada dirinya sendiri, mengabaikan mereka berdua. Aku berubah pikiran. Minta postingan di tempat itu memberitahuku jika mereka mengetahui lokasi pemuda ini, dan kemudian buat dia menungguku. Ucapnya sebelum menghilang dari tempat itu seolah-olah dia belum pernah ke sana. Kedua orang suci spiritual itu saling memandang dan tersenyum, merasakan bahwa kardinal seperti itu agak tidak biasa.
Mereka tidak memiliki keinginan untuk bertemu dengan Minos ketika mereka masih menjadi orang suci spiritual, tetapi sage spiritual itu bersedia menemui pemuda ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1216 melarikan diri. Saat keduanya masih berada di bagian yang sama dari kuil gereja spiritual di ibu kota Vogel, sage spiritual tersebut muncul puluhan kilometer dari sana melalui celah spasial di langit. Muncul di tempat di mana dia bisa melihat lampu-lampu ibu kota membentuk gambar yang indah dalam semalam. Orang ini berhenti di depan sekelompok 7 orang. "Oh, apa yang kamu lakukan di sini?" "Kupikir kelompokku yang pertama tiba." Segera setelah dihentikan oleh orang ini, petapa spiritual level 83 yang memimpin kelompok itu bertanya setelah melihat individu level 81 di depannya. Anggota gereja spiritual yang berasal dari Ordo Hati Besi tidak dapat dibedakan dari anggota organisasi lainnya hanya dari pakaiannya saja. Jadi tidak ada cara bagi orang itu untuk mengetahui jika orang yang ada di depannya bukanlah sesama anggota Ordo. "Kamu salah paham, Kardinal. Aku di sini untuk mengatur keadaan ini." Orang itu memberi isyarat untuk memberi salam, tersenyum pada orang-orang itu. "Apakah Anda di sini untuk memburu keluarga Vogel? Saya minta maaf untuk memberitahu Anda, tetapi orang-orang itu telah melarikan diri, dan kami tidak tahu di mana mereka berada." "Mengelola negara bagian ini, mereka telah melarikan diri?" Pemimpin kelompok itu bertanya, menganggap ini semua sangat aneh. Kelompok ini telah menghabiskan 2 hari terakhir melakukan perjalanan melalui lubang cacing antara Kekaisaran Evergreen dan Vogel, jadi mereka tidak mengetahui berita terkini. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka seharusnya menyelidiki keluarga Vogel atas kejahatan yang mengerikan. Sage spiritual itu kemudian menjelaskan situasinya secara singkat. "Ya, kalian di sini karena dugaan tindakan keluarga Vogel terhadap salah satu anggota kami, kan? Jadi, setelah itu, terjadi pertempuran besar di negara bagian ini, yang mengakibatkan kematian ribuan anggota organisasi kami. Jadi kalian tidak perlu menyelidiki masalah ini. Keluarga kerajaan di tempat ini telah melakukan kejahatan serius dan melarikan diri setelah menyerang anggota kami dan memaksa mereka melarikan diri. Kami telah menangkap beberapa ribu dari mereka, tetapi mereka adalah individu tingkat rendah. Yang paling penting sudah jauh dari kota ini." Ia selesai menjelaskan, melihat ekspresi serius dari orang-orang yang tidak mengharapkan hal semacam itu. "Apakah kamu serius?" Salah satu orang suci spiritual di sana bertanya, mendapati semuanya sangat sulit dipercaya. Sage spiritual yang dimaksud mengangguk setuju. "Sayangnya, memang demikian. Itulah sebabnya kita mengambil alih negara bagian ini dan pada akhirnya harus membantu kekuatan lokal memilih penguasa baru." Mendesah. Pemimpin kelompok itu mengerutkan kening, tidak berpikir bahwa akan tiba saatnya dia akan mendengar hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. "Yah, bagaimanapun juga, kita harus menyelidikinya sejak mereka kabur." "Di mana orang terkuat yang kamu tangkap?" Dia membalas. "Di kuil setempat." Individu level 83 kemudian menunjuk ke 4 bawahannya. "Interogasi orang-orang itu dan cari tahu sebanyak mungkin tentang musuhnya." "Ya, Kardinal Pike." "Adapun kalian berdua," dia memandang mereka yang terus berdiri di sana sementara yang lain terbang menjauh. "Aku ingin kamu mulai menyelidiki lokasi pertempuran. Temukan jejak musuh." Keduanya menerima perintah orang itu, dengan cepat menuju ke tempat yang mereka minati. Kemudian, sage spiritual yang lebih lemah memandang orang itu dan berkata, "Pike, ya, itu namaku. Ngomong-ngomong, Pike, aku punya tip untukmu." Mata pria itu menyipit. "Apa itu?" Di reruntuhan istana kerajaan setempat, orang-orang yang selamat dari pertempuran sebelumnya menemukan beberapa jejak yang mencurigakan. "Jejak yang mencurigakan? Dari apa?" "Anehnya kami menemukan jejak kontak keluarga kerajaan setempat dengan sekte Flaming Empire, bahkan mengingat hubungan tidak bersahabat dari kedua belah pihak." Dia berkata sambil menatap atasannya dengan aneh. "Sekte yang mana?" "Sekte pembunuh orang suci," kata pria jangkung dan kuat, level 81. "Kami tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi ada komunikasi aneh antara kelompok putra mahkota dan orang-orang dari organisasi itu." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan beberapa dokumen kepada pria itu. "Aku akan memeriksanya." Saat dia melihat pria ini kehilangan fokus padanya, sage spiritual yang ingin bertemu Minos melihat ke arah cakrawala, menuju dataran hitam. "Keluarga Stuart, ya?" Saya bertanya-tanya mengapa orang itu menyarankan hal seperti itu. Saat penyelidikan terhadap kelompok gereja spiritual dimulai, Abe Vogel bersama bawahannya yang paling setia. Setelah berhari-hari sejak peristiwa bencana yang menimpa keluarganya, orang suci spiritual muda level 70 ini berhasil meninggalkan batas negaranya, berhasil memasuki wilayah barat benua tengah. Dan dengan itu, dia merencanakan tindakan selanjutnya sambil bersembunyi di salah satu hutan besar di tempat itu, tetangga dari negara yang tidak memiliki kehadiran gereja spiritual. "Yang mulia, saya ingin tahu apa yang terjadi?" Salah satu bawahannya bertanya ketika mereka berdiri di dalam gua, di sekitar api unggun. Mereka telah menghindari kota manusia selama periode ini,
jadi tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui kejadian setelah kepergian mereka. Abe lalu berkata, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Apa yang dulunya milik kita sekarang sudah hilang, dan hanya masalah waktu sebelum gereja memberi hadiah pada kepala kita. Meneguk, kalau begitu kita harus melarikan diri secepat mungkin ke Kekaisaran Barat, di mana kita punya kesempatan untuk berdiri. Dia mengepalkan tangannya, membayangkan masa depan di mana dia bisa membalas dendam pada bajingan yang menempatkannya dalam situasi ini. Dia hampir mencapai impian hidupnya untuk menjadi Raja Vogel. Tapi kemudian seorang bajingan bertopeng menghalangi jalannya, mengacaukan segalanya dan menjatuhkan hukuman mati di kepalanya. Karena itu, Abe tidak bisa memaafkan Minos dan sudah merencanakan suatu hari untuk kembali. Untuk membalas dendam ketika dia sudah cukup kuat untuk melindungi dirinya dari gereja. Aku akan menjadi orang biasa di negara yang bahkan terdapat demigod spiritual. Tapi aku akan mampu melangkah lebih jauh daripada yang bisa kulakukan di tanah airku. Dia mengepalkan tangannya dengan tekad. Tunggu saja aku, Pike. Pada saat yang sama, di sebuah kapal yang berlayar ke barat Vogel, anggota keluarga kerajaan terkemuka dari keluarga Abe bepergian ke sana dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Di antara mereka, Raja dan Ratu sedang menyaksikan laut tenang di sekitarnya dari titik tertinggi kapal menuju kerajaan paling barat benua ini. Apa yang akan terjadi mulai saat ini, sayang? Ratu bertanya ketika dia mencoba melupakan semua yang terjadi pada hari yang menentukan itu. Raja Vogel menutup matanya dan berkata, saat ini, kami bukan lagi penguasa melainkan penjahat yang dicari oleh gereja. Jadi satu-satunya harapan kami adalah melarikan diri dari wilayah institusi terkutuk itu. Setelah itu, kita lihat apa yang harus dilakukan. Lalu, kita akan mencari tempat bagi keturunan keluarga kita untuk berkembang dengan damai dan mungkin suatu hari nanti akan membalas dendam. Setidaknya, kita harus menyelesaikan dendam kita terhadap dataran hitam dan sekte pembunuh orang suci yang terkutuk. Ucapnya dengan mata penuh kebencian. Mengingat informasi yang dikumpulkan istrinya sebelum membunuh salah satu antek Abe. Dia setuju dengan suaminya, berpikir untuk membalas pukulan orang-orang yang telah bertindak melawan mereka. Mungkin bahkan gereja spiritual. Dia berkomentar dengan suara rendah, mengingat Clarice, teman palsu mereka. Bangkitnya dataran hitam bab 1217 minat berbeda. Beberapa hari kemudian, berita kejadian di Vogel sampai ke dataran hitam, bersamaan dengan pesan Lulu West. Dilian saat ini berada di aula tahta kerajaan dengan jurnal yang membicarakan kejadian semacam itu dan surat Lulu di tangannya, berbicara kepada inti pemerintahan setempat. Dari pernyataan yang mulia sebelumnya, kejadian di Vogel ini hanya mungkin diprakarsai olehnya, kata Dilian sambil menatap kaisar spiritual di sana. Tidak hanya yang mulia berada di ibu kota negara bagian itu sebelum kejadian, tetapi fenomena aneh yang dilaporkan dalam berita ini hanyalah salah satu dari perpaduannya. Kalau begitu kita bisa yakin bahwa yang mulia mengatur tindakan ini. Seseorang berkomentar, merasa bahwa ini akan menjadi yang terbaik untuk dataran hitam karena Minos selalu bertindak untuk mencari hasil terbaik bagi pihaknya. Di saat yang sama, mau tak mau mereka merasakan kekaguman yang lebih besar terhadap Minos, mengingat bahkan setelah meninggalkan wilayah utara, dia masih cukup tegas. Sial, dia berani bertindak bahkan melawan orang suci spiritual. Jadi, bagi orang-orang yang merupakan kaisar spiritual tingkat paling rendah, pencapaian Minos sangat memuaskan. Dilian mengangguk pada orang itu. Ya, maka kita harus mempercepat kontak dengan kaisar spiritual gereja di negara bagian itu yang telah membuat perjanjian dengannya untuk menstabilkan pengaruh kita di sana. Juga, segera kirim pesan kepada Yang Mulia. Kita perlu memperingatkan dia tentang permintaan Albano agar dia membantu dialog guna menghindari perang. Kekacauan sempurna untuk menciptakan peluang. Namun selain fakta bahwa Minos berkomitmen pada negara tersebut dalam membantunya dalam situasi seperti saat ini, perdamaian juga tidak buruk bagi mereka. Bagaimanapun, dataran hitam terus berkembang dan, hari demi hari, menjadi lebih kaya akan kristal dan kualitas spiritual. Oleh karena itu, selama negara bagian ini punya waktu untuk berkembang. Cepat atau lambat, negara ini bahkan akan melampaui negara tetangga yang merepotkan di wilayah utara ini. Oleh karena itu, Dilian tidak membuang waktu untuk memerintahkan agar notifikasi tersebut dikirimkan ke Minos. Sementara itu, dia senang dengan penampilan Minos dalam perjalanannya karena bahkan kerajaan tingkat tinggi pun dilanda kekacauan oleh tindakan orang seperti itu. Dan mengingat bagaimana Dilian mengenal Minos, dokter lokal ini yakin bahwa pemimpinnya pasti mempunyai beberapa rencana. Dataran hitam mungkin akan terlibat dalam masalah Vogel ini dan ketegangan antara Flaming Empire dan negara-negara lain. Dia merenung, aku hanya belum tahu bagaimana caranya. Sementara itu, Gavin Rose, pemuda bermata kehancuran, mendengarkan semua dialog kelompok itu, tertarik dengan petualangan Minos. Orang itu mengesankan. Keberaniannya menghadapi orang yang lebih kuat darinya benar-benar merupakan keberanian terhebat yang pernah saya lihat. Dia memikirkan hal ini ketika dia memiliki versi salah satu jurnal yang
Melaporkan kejadian di Vogel. Kalau terus begini, aku mungkin bisa menyingkirkan musuhku lebih cepat dari yang kukira. Pada saat yang sama, Maisie sudah mengetahui tindakan Minos di Vogel. Meskipun dia tidak memiliki informasi tentang kepergiannya dari Dataran Hitam atau rencana Raja Stuart. Dia mungkin tidak mengetahui informasinya, tetapi dia tahu bahwa putranya adalah satu-satunya yang punya alasan untuk tidak mempercayai keluarga Vogel karena tip yang dia berikan kepadanya. Dan sebagai orang yang paling tertarik untuk memecahkan misteri di balik musuh misteriusnya, Minos adalah orang yang paling mungkin mencoba mengambil tindakan untuk menjatuhkan keluarga kerajaan itu. Namun tidak hanya itu. Seperti yang terungkap dalam berita baru-baru ini bahwa keluarga Vogel telah dituduh oleh seorang pemuda bertopeng level 61 yang memerintahkan para suci spiritual ke Dataran Hitam. Wanita ini yakin siapa orang tersebut. Karena itu, dia yakin putranya akan segera tiba di Sekte Awan Abu-Abu. Ayah, Minos kecil akan datang ke sini, kata Maisie ketika dia menemukan ayahnya setelah berhari-hari berada di luar sekte. Oh, aku tidak menyangka hal itu terjadi. Oswald tua menjawab dengan terkejut, tertarik dengan hal ini. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Aku ingin menyelesaikan beberapa masalah dengan cucuku secepat mungkin. Sementara mereka yang paling terkena dampak langsung dari ketegangan di Vogel dan di perbatasan paling utara Kekaisaran Flaming sedang bergerak. Pergerakan gereja telah menjadi perhatian orang-orang di kerajaan barat dan timur. Kedua negara ini adalah musuh, tetapi mereka juga memiliki hubungan saingan dengan Kekaisaran Evergreen. Rumah dari gereja spiritual. Karena keluarga Kekaisaran Evergreen sebenarnya adalah cabang gereja spiritual yang paling kuat, pergerakan lembaga ini dipandang sebagai perpanjangan dari tindakan saingan kedua kerajaan ini. Jadi, mengingat pendudukan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh gereja spiritual, kedua raksasa di sebelah barat benua tengah memperhatikan Vogel, meskipun kerajaan ini tidak penting. Secara khusus, Kekaisaran Timur, rumah dari orang yang dianggap terkuat di dunia, prihatin dengan kejadian ini. Ibu kota Kekaisaran Timur, Nox. Di tempat yang sangat menakjubkan ini, semarak hingga awan pun tampak unik, dua pria sedang berbicara, duduk di singgasana yang terbuat dari awan di atas langit. Pernahkah kamu mendengar rumor baru-baru ini? Seorang lelaki berambut pirang, kulitnya kecoklatan sehingga tampak bersinar keemasan, bertanya pada rekannya, bermain catur spiritual dengannya. Pria yang memiliki rambut hitam dan penampilan berotot dan kasar itu berkata, "Aku dengar, mungkin ini ada hubungannya dengan masalah itu?" Pria berambut pirang itu kemudian meminum minuman khusus dari botol. "Mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, aku mendengar bahwa kelompok pembuat onar itu sedang mencari kunci menuju tempat itu." "Oh, apakah itu benar?" Yang lain memandang pria pirang ini. "Mungkin aku harus lebih memperhatikan masalah itu. Jika perintah rahasia gereja itu menemukan kunci seperti itu, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk membebaskan orang itu." Pria pirang itu menutup matanya dan berkata, "Itu benar, dan jika itu terjadi, bahkan orang-orang tua dari benua ilahi akan berada dalam masalah. Orang itu hanya tinggal selangkah lagi untuk naik, jadi aku bahkan tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi jika dia berada dalam bahaya." Dilepaskan. Semua ini terjadi ketika kita sudah harus mengkhawatirkan para bajingan di Kekaisaran Barat. Ini adalah masa yang kacau. Pria berambut hitam itu berkata sebelum melanjutkan permainannya. Sementara itu, di dekat salah satu perbatasan Kekaisaran Barat dengan Kekaisaran Timur, seorang pria berwajah muda sedang melayang di atas awan, matanya terpejam, bermeditasi. Namun saat dia melakukannya, dia tiba-tiba membuka matanya, selesai menerima komunikasi mental. Gereja spiritual, ya? Dia kemudian tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. "Ya, kekacauanlah yang aku butuhkan. Kita tidak akan mencapai apapun jika orang-orang terkutuk di Kekaisaran Timur dalam keadaan damai. Kalau begitu aku hanya bisa menunggu gereja spiritual terkutuk menemukan apa yang mereka cari dan memperluas rencana delusi mereka. Mari kita biarkan mereka melemah, dan akhirnya, Kekaisaran kuno yang sebenarnya akan muncul kembali di benua tengah." Dia melihat ke cakrawala saat awan tebal terbentuk di sekitarnya, sedikit demi sedikit melepaskan muatannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1218 Orde Baru Minos. Beberapa hari berlalu, setelah kota manusia pertama di Roser yang dilewati kelompok Minos, mereka melanjutkan perjalanan sementara sebagian benua terkesan dengan kejadian baru-baru ini. Keempat manusia dan dua binatang melanjutkan perjalanan mereka menuju Kekaisaran Flaming, pada saat ini dekat dengan perbatasan negara bagian itu. Kerajaan tetangga di utara Flaming Empire tidak memiliki wilayah yang signifikan. Jadi, perjalanan kelompok Minos melewati beberapa negara bagian ini tentu saja singkat. Bagaimanapun, mereka memanfaatkan hari-hari di mana mereka harus terus melatih keterampilan mereka dengan binatang buas dan bahkan manusia dengan tingkat kemampuan tempur yang sama. Dan seperti yang diharapkan dari orang-orang berbakat seperti mereka, mereka semua meningkatkan kekuatan mereka dan mengatasi kelemahan mereka, dengan Minos mendekati puncak level 61.
Namun masih butuh waktu lama sebelum dia mencapai terobosan, jadi tidak ada hal baru yang terjadi selama perjalanan mereka melalui Roser hingga sekarang. Akhirnya, bom lubang blok masih bersama mereka karena ukuran Roser yang kecil, mereka belum menemukan tempat yang baik untuk meledakkan benda semacam itu. Bagaimanapun, Minos dapat mengendalikan perangkat ini selama dia memiliki energi spiritual, jadi sejauh ini hal ini tidak menimbulkan masalah bagi kelompoknya. Tapi saat mereka sedang beristirahat di kawasan hutan besar Roser, dekat perbatasan dengan Flaming Empire, Minos menerima komunikasi dari Dillian. Dataran Hitam telah memiliki gagak spiritual dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan masa lalu, dengan kemampuan yang lebih baik untuk melakukan perjalanan keluar wilayah utara. Negara bagian Minos juga memiliki jaringan telekomunikasi, tetapi mengingat seberapa jauh jaraknya dari kota kering dan kualitas perangkatnya, hal-hal seperti itu tidak akan berhasil. Jadi, tentu saja, burung gagak terkuat di Dataran Hitam adalah satu-satunya pilihan untuk mengirim pesan dengan cepat ke grupnya. Tapi karena kedua belah pihak sudah mengetahui hal ini dan bahkan telah menggunakannya selama perjalanan Minos keluar wilayah utara, salah satu burung gagak berhasil mencapainya tanpa kesulitan. Yang mulia, ini dia. Gagak hitam, yang sedikit lebih besar dari bayi manusia, berkata kepada Minos sambil menunjukkan salah satu kakinya. Minos kemudian segera mengambil silinder logam yang ditempelkan pada bagian tubuh binatang itu saat istrinya sedang makan di samping api unggun di tengah hutan itu. Setelah membuka alat tersebut dan mengambil gulungan itu di sana, Raja Stuart dengan cepat mulai membaca pesan yang dikirim oleh Dillian. Sepertinya keluarga West prihatin dengan kejadian baru-baru ini dan mencari bantuan kami. Dia berkata dengan suara rendah kepada istrinya, masih membaca gulungan itu. Itu sudah diduga, komentar Ruth, tidak sedikit pun terkejut dengan hal itu. Mereka sudah berpikir untuk membantu Albano dalam pembicaraan dengan Flaming Empire segera setelah mereka mencapai ibu kota negara bagian ini. Bagaimanapun, Minos sadar sepenuhnya bagaimana tindakan mereka sebelumnya akan berdampak pada tetangga dan mitra dagang mereka. Tetapi secara spesifik apa yang mereka minta? Abi menanyai suaminya. Minos lalu berkata, mereka ingin aku menggunakan posisiku di Sekte Awan Abu-Abu untuk mencoba menggerakkan Kaisar agar tidak menyerang mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Gloria tersenyum mendengar hal seperti itu. Mungkin, kata Minos dengan suara rendah sambil memikirkan sesuatu. Mungkin, Gloria menatap mata suaminya. Apakah kamu kebetulan mempunyai metode khusus untuk berbicara dengan Kaisar dan masih meyakinkan dia tentang sesuatu, sayang? Tidak. Satu-satunya cara kita dapat mencegah perang habis-habisan antara negara-negara ini adalah dengan membangun kembali Vogel sehingga aliansi melawan Flaming Empire dapat pulih. Dia berkomentar, masih memikirkan sesuatu yang baru saja dia pikirkan di benaknya. Dan bagaimana cara melakukannya? Saya rasa Vogel tidak mungkin dibangun kembali dalam jangka pendek. Abi berkomentar, merasa perang tidak bisa dihindari. Minos lalu berkata, saya tidak tahu apakah itu akan berhasil, tapi saya bisa mempercepatnya. Oh, ada apa? Ruth berdiri dan berjalan mendekati Minos. Dia menjawabnya, menarik perhatian ketiga istrinya. Yah, aku harus membantu Albano membantuku. Satu-satunya cara untuk membangun kembali Vogel adalah dengan keluarga kerajaan baru. Jadi, keluarga kita membutuhkan dukungan kuat untuk mendapatkan posisi itu. Gloria mengerti maksudnya dan mengerutkan kening. Kamu ingin Albano menghidupi keluarga kita dalam suksesi kerajaan Vogel? Tepat. Minos tersenyum. Keluarga Vogel tahu bahwa mereka berisiko mengalami pemusnahan atau dominasi jika mereka membutuhkan waktu terlalu lama untuk membangun kembali diri mereka sendiri. Bagaimanapun, Kekaisaran tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dan karena gereja suatu hari nanti akan meninggalkan mereka, memakan waktu terlalu lama untuk memilih seorang pemimpin akan menjadi masalah serius. Dia memandang ke arah Gloria. Apa yang akan mereka lakukan jika semua sekutunya dikalahkan saat mereka mendapatkan keluarga kerajaan baru? Lebih buruk lagi, jika mereka harus berperang dalam perang saudara. Segalanya akan menjadi lebih buruk ketika hal itu terjadi. Ucapnya sambil memberi isyarat dengan tangannya saat menyampaikan idenya kepada para wanita tersebut. Disitulah kita berperan. Saya sudah menaruh gagasan bahwa Dataran Hitam mempunyai hak atas negara bagian itu ke dalam pikiran orang-orang penting di sana. Dan karena kita adalah orang luar, dengan potensi dukungan Albano dan masih ada beberapa keputusan yang menguntungkan keluarga setempat, kita bisa menjadi yang terbaik alternatif bagi mereka. Oh, Abi membuka mulutnya karena terkejut. Ruth kemudian bertanya, apakah menurutmu mereka akan menerima hal itu? Akan menjadi sebuah penghinaan bagi mereka jika memiliki penguasa yang levelnya lebih rendah dari mereka. Belum lagi banyaknya ketidakpastian yang mereka miliki mengenai kemampuan kita. Minos tersenyum padanya. Justru sebaliknya, mereka akan melihat kita sebagai keluarga yang mudah untuk dimanipulasi. Yang mana kita akan terlihat seperti itu, selain menjadi lebih lemah secara level, kita akan menjanjikan banyak kebebasan pada kekuasaan negara itu.
Untuk sementara selagi kita menjadi lebih kuat dari mereka. Gloria menyelesaikan kalimat suaminya, mengetahui apa yang ingin suaminya lakukan. Lanjut Minos. Kami akan memberikan segala macam keuntungan kepada organisasi di negara bagian itu. Sementara itu, yang akan kami lakukan sehubungan dengan Vogel adalah menjadi pemimpin atas nama dan menjaga ketertiban di antara kekuatan lokal. Selain itu, setiap keluarga akan memiliki banyak keuntungan. Kebebasan, seperti yang akan kami janjikan kepada mereka. Abi lalu berkata, itu bukan rencana yang buruk. Tapi kita akan lebih baik jika mendapat lebih banyak dukungan daripada hanya Albano. Minos mengangguk padanya, dengan cepat mengambil beberapa item dari cincin spasialnya untuk menulis beberapa surat. Setelah menuliskan perintah barunya, Raja Stuart menempatkannya dalam wadah berbentuk silinder dari sebelumnya dan memerintahkan burung gagak untuk membawanya kembali ke dataran hitam. Kami akan membiarkan rakyat kami dan keluarga barat mengurus masalah ini. Dia berkata sambil melihat burung itu menjauh dari mereka. Keluarga itu akan bertindak untuk meyakinkan BlackRock dan Roser agar mendukung saya. Setelah selesai, kita bisa mengambil Vogel untuk diri kita sendiri dalam beberapa bulan. Dia tersenyum, bersemangat untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya, semakin mendekati rencana ambisiusnya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1219 beberapa keunikan dunia spiritual. Setelah Minos mengirimkan perintahnya ke Dataran Hitam, kelompoknya membutuhkan waktu sehari untuk mencapai titik terakhir di perbatasan negara bagian itu dengan Flaming Empire. 4 ibu kota Roser berada. Bagian antara Roser dan Flaming Empire ini memiliki barisan pegunungan yang ditandai secara ekstrim. Di mana terdapat tempat-tempat yang sangat sulit untuk diakses kecuali seseorang menggunakan rute yang unik. Karena tidak ada titik lain seperti ini di Roser. Keluarga kerajaan negara bagian ini pada zaman kuno telah memutuskan untuk membangun markas mereka di sana, bahkan menganggap perbatasan sebagai musuh nomor 1. Namun setelah memilih lokasi ini sebagai rumahnya, organisasi ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan lokasinya, dengan mengembangkan penghalang keamanan yang kompleks. Benda seperti itu terdiri dari susunan spiritual khusus yang ditempatkan di pulau terapung di dekatnya, menciptakan wilayah penerbangan terbatas. Itu seperti termos yang memiliki batas luar, batas dalam, dan ruang kosong di antara keduanya. Jadi lapisan pembatasan penerbangan ini berada di antara batas luar dan dalam ruang keamanan ibu kota, dipisahkan beberapa kilometer. Oleh karena itu, tidak ada makhluk, baik bersayap maupun tidak, yang dapat terbang di ruang ini, dan jika mereka mencoba memaksa masuk ke ruang keamanan ini, mereka akan terjatuh dan berada di bawah belas kasihan para pengawal kerajaan di darat. Oleh karena itu, meskipun ibu kota ini berada di lokasi yang ekstrim, dekat dengan daerah konflik di perbatasan, namun tetap berjalan normal, jutaan orang hidup tanpa terlalu mempermasalahkan lokasinya. Hanya seorang sage spiritual yang bisa masuk ke sana, mengingat semua pertahanannya. Tapi orang seperti itu bisa memasuki ibu kota negara sekutunya yang lain, jadi lokasi ini tidak menjadi masalah. Minos dan istrinya dapat mengalami hal ini saat mereka memasuki area ini, dengan cepat melewati ruang keamanan di mana mereka benar-benar tidak dapat terbang. Itu sangat menarik, Abi berkomentar kepada Minos, ingin sekali melakukan hal serupa di Dataran Hitam. Minos tersenyum padanya dan berkata, ini hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah tahap ke-9. Di atas itu, para pembudidaya dapat memanipulasi ruang dan membuka lubang cacing ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya atau berada dalam jarak tertentu dari mereka. Jadi tidak akan berhasil melakukan hal seperti itu? Tanya Abi merasa frustasi karena idenya dibantah begitu cepat. Tidak seperti yang biasa mereka gunakan di sini, komentar Gloria. Minos lalu berkata, untuk menghentikan orang dari level yang lebih tinggi, hanya kubah dengan susunan stabilisasi ruang yang dapat memberikan hasil yang diharapkan. Oh, kalau begitu kita hanya perlu susunan tingkat yang tepat untuk meningkatkan keamanan markas kita. Ruth berkomentar sambil memikirkan kubah pertahanan kota kering, yang saat ini hanya melindungi inti pemerintahan dan tentara Minos. Itu benar. Minos setuju dengan istrinya, berpikir tidak ada gunanya meniru Roser karena mereka akan memiliki orang-orang yang lebih kuat daripada sage spiritual di Dataran Hitam di masa depan. Saat mereka berbicara, mereka melewati pos pemeriksaan di tempat itu, dengan cepat mendapatkan akses ke ibu kota dengan memiliki identitas yang berhubungan dengan gereja spiritual. Dengan ini, mereka segera tiba di sebuah kota dengan gaya konstruksi yang sangat berbeda, sangat curam mengingat gunung tempat kota itu berada. Di tempat ini terdapat banyak tangga, dan di beberapa bagian jalan yang dilalui kereta, trotoar pejalan kaki, menjadi atap bangunan atau rumah. Menyadari hal ini, betapa tempat ini tampak seperti sebuah konstruksi megah, Abi dan Ruth, yang belum pernah melihat hal semacam itu, ternganga, memperhatikan semuanya dengan penuh minat. Saat mereka melakukannya sambil berjalan melalui jalan-jalan sempit kota ini, yang masing-masing memiliki pemandangan indah, Gloria menceritakan kepada mereka beberapa sejarah lokal.
Bagaimanapun, tempat ini mempertahankan tradisi matriarkalnya setelah ini terjadi, dengan perempuan yang memerintah negara ini. Ucapnya setelah berbicara beberapa menit tanpa henti. Abi kemudian berkomentar, aku tidak menyangka Albano dan Roser berada di negara bagian yang sama di masa lalu. Ruth mengangguk pada Abi. Tradisi di sini sama dengan di tempat itu? Apakah mereka juga memiliki harem terbalik, seperti keluarga barat? Ruth berasal dari Flaming Empire, seperti Gloria. Tapi dia tidak memiliki informasi atau pengalaman yang sama dengan uskup agung gereja spiritual ini. Selain perbedaan usia mereka yang hampir setengah abad, Ruth belum pernah mengunjungi negara musuh Flaming Empire atau punya waktu untuk mempelajari informasi lebih detail. Dia baru saja menjalani 10 tahun sebagai seorang kultivator di Sekte Awan Abu-Abu, meninggalkan tempat itu ketika dia masih belum relevan. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak mengambil tanggung jawab yang cukup besar dalam sekte itu untuk mempelajari beberapa informasi tentang musuh-musuhnya. Ruth tahu bahwa Roser seperti Albano, sebuah matriarki. Tapi selain itu, dia tahu sebanyak Minos dan Abi. Jadi mereka bertiga memandang Gloria, dan dia menjawab keraguan mereka, dengan anehnya tersenyum. Tidak tepat, apa maksudmu? Wanita cantik berambut biru itu mempertanyakan adik haremnya. Si rambut merah favorit Minos lalu berkata, di sini, Ratu memiliki harem yang sama. Artinya, dia memiliki beberapa wanita. Apa? Seru Abi kaget saat mata Minos terbuka sedikit lebih lebar. Ruth membuka mulutnya dan bertanya, dan suksesi kerajaannya seperti apa? Bagaimana mungkin dia punya ahli waris? Dia hanya akan punya bajingan jika dia tidur dengan pria yang bukan pasangannya? Gloria tersenyum mengingat tradisi setempat memang aneh. Yah, suksesi lokal dilakukan, seperti yang Anda katakan. Melalui bajingan ratu. Dalam keluarga kerajaan di tempat ini, biasanya ada periode dalam setahun, sesuatu yang terjadi setiap tahun hingga setidaknya 2 putri lahir. Di mana ratu berhubungan seks dengan pria yang dipilih oleh istri utamanya. Umumnya, mereka adalah orang-orang dari keluarga besar. Individu yang dapat mendukung calon penerus tahta lokal jika mereka bisa membuat ratu hamil, kata Gloria saat kelompoknya mengamati istana kerajaan setempat di puncak gunung. Dalam beberapa kasus, orang tersebut mungkin adalah saudara laki-laki atau ayah dari salah satu istri ratu, karena beberapa dari mereka berasal dari keluarga yang cukup berkuasa. Lagi pula, tradisi lokal jauh dari kebiasaan. Beberapa orang mengatakan hal itu di sini hampir sama mengesankannya dengan yang ada di kerajaan bunga. Minos dan kedua istrinya tercengang melihat hal ini. Seorang wanita dengan harem wanita sudah menjadi sesuatu yang sangat tidak biasa. Namun seorang wanita yang memiliki hal seperti itu dan masih tidur dengan pria selain suaminya bahkan lebih mengejutkan. Di dunia spiritual, wanita yang memiliki preferensi seperti itu tidak mempunyai anak dan juga tidak menginginkannya. Jadi ketiganya menganggap situasi ini aneh. Sulit dipercaya, Minos bergumam sambil menyaksikan matahari terbenam di atas istana di puncak gunung tempat mereka berada. Gloria mengangguk padanya. Ratu saat ini seharusnya memiliki 12 istri dan 3 anak, 2 diantaranya laki-laki dan yang lainnya perempuan. Dari ketiga orang tersebut, orang tuanya adalah 2 laki-laki, 1 adalah ayah mertua pertamanya, dan yang lainnya adalah kepala keluarga besar setempat. Ya ampun, ada banyak hal aneh di dunia itu. Gloria menertawakan mereka berdua. Kamu tidak akan percaya. Tapi bagaimanapun, ayo pergi ke kuil setempat. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak kesepakatan di sini seperti yang kita lakukan di Vogel. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1220 Medan Perang 1. Setelah mengucapkan kata-katanya, Gloria memimpin kelompoknya ke bait suci gereja setempat, tempat dia sebelumnya berada. Uskup Agung kelas 1, seperti Gloria, yaitu orang-orang dengan posisi kepemimpinan di gereja dan berada pada tahap ke-7, biasanya mendapat pelatihan yang berbeda dari anggota lainnya. Misalnya, Uskup Agung kelas 2 tidak akan memerintah tetapi akan berada di bawah kepemimpinan Uskup Agung kelas 1, yang biasanya hanya mempunyai peran administratif kecil. Di sisi lain, kelas 3 hampir tidak memiliki peluang untuk berkembang dan biasanya berperan sebagai penjaga yang dikalahkan Minos di kuil gereja di ibu kota Vogel. Di semua hierarki gereja spiritual, ada perpecahan seperti ini. Jelas, hal ini kurang signifikan pada orang-orang tingkat rendah atau sangat tinggi. Namun sebagian besar anggota organisasi ini berada di bawah pembagian kekuasaan ini. Karena itu, Gloria telah menerima pelatihan khusus selama tahun-tahun awalnya sebagai Uskup Agung. Setelah melakukan perjalanan ke berbagai cabang gereja di luar Flaming Empire untuk belajar tentang dunia. Dia fokus melakukan hal ini dengan negara bagian yang paling terhubung dengan Flaming Empire karena masa depannya mungkin adalah menjadi matriark peringkat kedua di kuil Phaeton sebagai ibunya. Meski begitu, Gloria tahu betul tentang sejarah 4 kerajaan di utara Kekaisaran Flaming, itulah sebabnya dia bisa menceritakan sejarah sebelumnya kepada keluarganya. Dia telah tinggal selama hampir 1 tahun di kota yang mereka lalui saat ini, jadi dia tahu betul gosip dan jalur lokal kota ini.
Jadi, meskipun berada di kota yang dibangun agak berbeda dari kebanyakan kota lain yang pernah dikunjungi oleh orang-orang dalam kelompok ini, kelompoknya segera tiba di kuil setempat. Adapun hal sebelumnya, kelompok mereka segera mengesampingkan hal tersebut untuk memusatkan perhatian mereka dalam menjalin koneksi di pos gereja ini. Apa yang mereka dengar sebelumnya adalah hal yang tidak biasa. Namun dunia spiritual memiliki segala macam keanehan bagi orang-orang tradisional. Ada harem laki-laki, perempuan, dan binatang buas. Dengan pemilik yang bisa jadi laki-laki, perempuan, binatang buas, elf, singkatnya, segala jenis makhluk cerdas yang mampu melakukan hubungan seksual di dunia ini. Bahkan ada kasus orang-orang luar biasa, seperti beberapa wanita di kerajaan bunga, yang pada dasarnya mengebiri pasangan seksualnya setelah melakukan tindakan tersebut. Dan tentu saja, banyak hubungan aneh yang melampaui seksualitas makhluk hidup di dunia ini. Jadi bagi mereka, yang tahu sedikit tentang keingintahuan tersebut, penemuan realitas keluarga kerajaan Roser tidak cukup untuk membawa mereka ke titik di mana mereka tidak bisa fokus pada kepentingan mereka. Itu aneh, tapi itu sesuai dengan apa yang mereka tahu bisa mereka temukan saat bepergian. Jadi mereka segera memusatkan perhatian pada pos terdepan gereja lokal, di mana mereka menghadapi situasi yang tidak terlalu bermasalah dibandingkan ketika mereka berada di Vogel. 1 minggu kemudian, setelah beberapa hari di ibu kota Roser, Minos dan istrinya menjalin kontak penting dengan anggota pos terdepan gereja setempat. Hal itu tidak semudah yang mereka lakukan di kuil di ibu kota Vogel karena di tempat ini Minos tidak menunjukkan kemampuannya untuk membuktikan dirinya. Oleh karena itu, mereka kurang mendapat perhatian selama melewati tempat ini, apalagi mengingat mereka tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Tujuan menyembunyikan identitas mereka bukanlah untuk mengingatkan keluarga Vogel tentang perjalanan mereka melalui negara bagian tersebut dan kecurigaan serta niat investigasi mereka. Lagi pula, jika seseorang dari keluarga itu menginginkan kepala Minos, memasuki kota organisasi itu tanpa menyembunyikan identitasnya adalah tindakan bodoh. Tapi sekarang semuanya telah beres, Minos tidak lagi meminta tindakan pencegahan seperti itu dari istrinya dan dirinya sendiri, karena telah menjatuhkan barang-barang tersebut. Dengan demikian, bukan hanya mereka tidak menarik perhatian karena keunggulan mereka dalam pertempuran, tetapi mereka juga tidak terlihat seperti orang-orang yang dicari oleh petapa spiritual yang berurusan dengan Vogel. Dan dengan itu, tidak ada satupun orang suci spiritual di pos itu yang memperhatikan mereka atau meminta bawahan mereka untuk membantu kelompok ini memiliki waktu yang lebih mudah di tingkat lokal. Tapi itu bahkan tidak diperlukan. Gloria menggunakan koneksinya selama berada di kota ini untuk berhubungan dengan orang-orang yang menurutnya dapat dipercaya, individu yang sebelumnya dia rencanakan untuk diajak bergaul. Wanita ini sudah berambisi jauh sebelum dia bertemu Minos, sudah ingin melampaui batas kemampuannya beberapa dekade yang lalu. Jadi, dia punya rencana untuk membangun jaringan pengaruhnya, yang membantu kelompok mereka lebih mudah menemukan jalan mereka di negara bagian ini. Setelah berhari-hari melakukan pembicaraan, beberapa kegagalan, dan beberapa kemenangan, kelompok mereka selesai menandatangani perjanjian dengan 3 kaisar spiritual setempat, 2 kaisar tingkat menengah dan 1 kaisar tingkat rendah. Itu tidak seberapa dan bahkan kurang dari apa yang mereka capai di Vogel. Namun untuk saat mereka berada di dalamnya, itu sudah cukup. Dengan langkah ini, mereka telah menanam benih mereka di Roser, yang dapat menghasilkan buah-buahan menarik untuk tujuan mereka di masa depan. Jadi, pagi ini, setelah menyelesaikan urusannya, Minos dan istrinya meninggalkan ibu kota Roser. Akhirnya menuju Flaming Empire, jarak antara kota itu dan wilayah kekuasaan manusia pertama kekaisaran hanya 1 hari perjalanan. Jadi perjalanan berbahaya di depan mereka di perbatasan kedua negara tidak akan lama. Oleh karena itu, mereka segera meninggalkan ruang keamanan kota itu, menuju tenggara. Beberapa jam kemudian, kelompok Minos melewati kawasan hutan yang luas, perbatasan antara Roser dan Flaming Empire. Namun, baik Kila maupun Maida tidak ada di sisi mereka saat ini, keduanya menunggu di kerajaan tata ruang, karena wilayah ini terlalu berbahaya bagi mereka untuk bepergian bersama kelompok ini. Itu adalah wilayah pertarungan antara kedua negara, di mana masalah terus terjadi, orang-orang saling membunuh tanpa alasan selain dendam lama. Tapi, di saat yang sama, binatang buas yang menikmati kekerasan selalu terlihat di sekitarnya, mencari darah orang yang kalah, nutrisi yang kuat bagi mereka. Binatang buas bisa menjadi lebih kuat dengan melahap makanan segar, jadi tentu saja, beberapa spesies yang lebih aktif bisa kita katakan, sangat menyukai area seperti ini. Karena itu, bahaya di sekitarnya sangat besar, sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh monster tingkat rendah seperti mereka berdua. Adapun Minos dan istrinya, mereka dengan hati-hati berkeliling di sekitar area tersebut, menghindari perkelahian, namun tetap menghadapi apa yang menghadang mereka. Beruntung sejauh ini tidak ada masalah di luar kemampuan mereka yang muncul dan mengancam mereka. Pokoknya, saat mereka terbang dengan hati-hati melewati area itu, Abi bertanya, "Kapan kita akan meledakkan benda ini? Aku tahu kamu bisa mengendalikannya,
tapi aku selalu merasa tidak nyaman melihatnya. Mino selalu memandang Gloria dan bertanya, di mana kita bisa melakukan itu? Saya pikir ledakan ini akan lebih kuat daripada pengorbanan seseorang di level 75. Mempertimbangkan besarnya pengorbanan tersebut, Gloria segera mulai memikirkan tempat dengan sedikit makhluk hidup dalam ratusan ribu kilometer persegi, tempat yang baik bagi Minos untuk melakukan itu. Baiklah, ayo.